Oke, mari kita mulai. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Yang terhormat Dr. Joko Widodo dari Makassar yang sudah bersedia bergabung di acara textbook reading ilmiah, acara ilmiah divisi neurologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Malam ini kita akan melakukan textbook reading dari buku dengan judul bukunya The Craniotomy Atlas. Kita akan bahas tentang convexity craniotomy. Ini bab apa ya? Bab 3. Tolong ditulis potongan bukunya ya sama babnya supaya kita tahu bahwa ini textbook reading sumbernya dari mana. Ya, baik. Oke, untuk menyingkat waktu, presentasi ini akan dibawakan oleh Dr. Fajar Herbowo. Silakan 30 menit untuk presentasi dan 30 menit akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Radian, selamat malam para senior yang hadir dan juga alumni yang telah bersedia hadir pada malam ini, dan juga tidak lupa teman-teman PPDS berdasar yang telah bersedia untuk menonton bersama textbook reading pada malam ini. Pada malam ini saya akan textbook reading dengan judul Convexity Craniotomy, yang dimana buku ini diambil dari buku dengan judul The Craniotomy Atlas, The Craniotomy Atlas dengan karangan dari Andreas Rabe. Oke. Pada bab ini penulis di sini ingin menekankan pada suatu konsep untuk melakukan planning dari craniotomy konveksitas, yaitu konsep apa yang diusung dalam bab ini, yaitu adalah konsep menggunakan konsep inside out planning. Jadi apa itu inside out planning itu? Jadi ya dimulai dari dalam kemudian keluar. Untuk lebih detailnya, yang pertama itu langkah pertama dalam menentukan convexity craniotomy planning adalah menentukan lokasi dari lesi tersebut dan juga trajektori apa yang akan kita gunakan. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap positioning dari operasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah menentukan lokasi dari lesi tersebut, kita menentukan starting point dari trajektorinya. Jadi kita ingin menggunakan jalur mana dan starting point kita dari mana. Nah, di sini biasanya starting point yang digunakan yaitu dimulai dari subdural. Kemudian setelah menentukan trajektori dan starting point dari trajektori tersebut, kemudian kita harus menentukan koridor, seberapa besar koridor yang akan kita gunakan. Apakah koridor tersebut besar atau kecil, itu akan berpengaruh terhadap seberapa besar bukaan dura yang akan kita gunakan. Nah, bukaan dura ini nantinya akan berpengaruh juga terhadap bukaan craniotomy yang kita perlukan, sehingga setelah menentukan bukaan dura, craniotomy, dan akhirnya kita dapat menentukan insisi apa yang bisa kita terapkan kepada pasien tersebut. Jadi ini inside out planning, dari dalam kita trajektorikan sampai luar, dan akhirnya kita dapat menentukan insisi apa dan posisi apa yang akan kita gunakan. Kemudian dalam buku ini juga dikatakan prinsipal dari keyhole, di gambar yang bawah di sini menerangkan dari prinsipal dari keyhole surgery. Jadi di sini dikatakan bahwa semakin superficial lesi itu, maka bukaan dura mater dan tulangnya itu semakin lebar. Sedangkan untuk lesi yang letaknya lebih dalam atau profunda, itu bukaan craniotomy tulang dan duranya itu bisa lebih kecil, karena apa? Harapannya bisa terbantu dengan tilt dari mikroskop yang digunakan selama operasi. Nah, tentunya hal tersebut atau menentukan planning dari suatu operasi itu adalah hal yang penting dan sangat vital, karena mencegah dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, seperti dalam gambar ini, di buku ini dikasih ilustrasi yang sangat bagus, yaitu dari kegagalan dari preoperative planning. Di sini kita lihat pasien post operasi
yang setelah dilakukan operasi dan dilakukan osteoplasti. Di sini kita lihat potongan tulang yang dikembalikan itu terdiri dari potongan kecil-kecil yang dihubungkan dengan banyak sekali di sini mini plate. Nah, ini dikatakan di buku ini adalah pada saat Durante, operator merasa kurang besar bukaannya untuk mencapai targetnya, sehingga diperlukan bukaan-bukaan tulang lain yang seharusnya ini bisa kita hindari apabila kita melakukan planning dengan baik. Ini adalah contoh yang sangat baik dicontohkan di buku ini. Kita lihat sini ya, ini rempengan tulang-tulang kecil yang dihubungkan dengan banyak mini plate di sini. Ya, untuk konversitas, untuk daerah konversitas juga di sini dikatakan memang sulit sebenarnya menentukan secara tepat dari lesi yang akan kita operasi karena landmarks-nya sangat terbatas. Oleh karena itu, seyogyanya untuk operasi daerah konveksitas itu menggunakan neuronavigasi. Namun apabila pada setting yang tidak memiliki neuronavigasi, itu bisa dengan bantuan CT scan atau menggunakan MRI. Dengan nantinya bantuan landmarks yang pada area konveksitas, yaitu landmarknya bisa kita gunakan adalah BRCMA atau external auditorius canal atau canalis acousticus externus. Ya, langsung di buku ini jadi langsung diberikan contoh bagaimana kita mengaplikasikan atau mengukur membuat planning dari kraniotomi pada konveksitas. Ini dengan menggunakan CT scan. Contohnya di sini adalah ada lesi di konveksitas area frontoparietal sebelah kiri. Kesannya di sini dikatakan di sini ada satu kasus EDH. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mentransformasikannya di kranium pasien atau bagaimana kita bisa mentransformasikannya dengan baik di insisi langsung di pasien. Ini adalah target kita adalah membuat dari preoperative planning dari lesi bagaimana kita bisa mentransformasikan ke pasien secara langsung. Ya, yang pertama di sini yang dibahas adalah kita menggunakan CT scan. Mungkin dari PPDS yang terus belajar mengenai skenogram, di sini mungkin agak sedikit berbeda dengan teknik-teknik yang skenogram yang kita gunakan. Jadi di sini sebagai contoh pada yang menggunakan CT scan, pertama mereka mengidentifikasi ada suatu lesi yang akan dioperasi di frontoparietal sebelah kiri. Kemudian dengan menggunakan CT scan ini mereka hitung panjangnya berapa dan juga tingginya. Dari seperti kita tahu, untuk mengetahui panjangnya bisa dapat kita ukur langsung. Untuk lebarnya dengan potongan aksial kita bisa menghitung jumlah lesi yang ada potongan aksial, kemudian mengkalikan dengan jarak antara slice. Di sini diberi keterangan bahwa jarak antara slice-nya adalah 5 mm. Sedangkan lesi yang muncul di sini adalah ada 8 potongan aksial, sehingga dikali 8 yaitu kira-kira ketinggiannya adalah 4 mm. Selanjutnya, di sini untuk menentukan, untuk membuat suatu kraniotomi konveksitas pada lesi ini, dari CT scan tersebut, kita cari potongan aksial yang memiliki titik tertebal. Ya, jadi di sini sudah ditentukan ini potongan aksial dengan titik tertebalnya. Kemudian senternya kita tentukan di sini. Kemudian dari proyeksi sagital kita bisa lihat dengan proyeksi garis OM-line sejajar dengan OM-line. Di sini kita kira-kira ketinggian dari lesi adalah di area garis merah ini. Ini ada lesi dengan titik tertebal. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan garis lurus, menghitung dari jarak garis dari tulang ini, dari garis yang memotong tulang ini ke titik tertebal ini di potongan aksial ini. Ya, dipotong sampai memotong garis ya sesuai dengan titik tertebal, yaitu nanti digambarkan pada asterisk ini. Jadi titik asterisk ini adalah tertebal dari lesi tersebut. Kemudian yang merah ini adalah bantuan di titik yaitu untuk menunjukkan canalis auditorius externus. Ya, setelah kita menentukan garis ini, kemudian kita ukur jaraknya dari meatus acousticus externus ini ke titik tertebal tadi.
kita dapatkan jaraknya adalah 89 mm. Kemudian kita dilanjutkan garis tersebut sampai memotong ke superior, sampai memotong tegak lurus tulangnya. Di sini kita nanti garis yang memotong tulang tersebut kita ukur jaraknya ke brekma. Didapatkan karena titik yang kita pakai landmarknya di sini yang kita pakai bantuan adalah meatus agusticus externus dan juga brekma. Dari jarak atas ini ke brekma itu didapatkan jarak 66 mm. Nah, setelah kita dapat hasil ini, kita bisa mentransformasikan ke pasien. Seperti kita ketahui bahwa pertama berarti kita mengidentifikasi dari brekma tersebut. Secara anatomikal, kita dapat mengidentifikasi brekma dengan mengukur jarak dari nasion ke superior, kurang lebih di sini dikatakan 13 cm. Itu dikatakan adalah titik brekma. Kemudian dari brekma seperti kita sudah ukur tadi, dari brekma ke perkiraan lesi ke posterior itu sekitar 66 mm titiknya di sini. Kemudian bisa kita tarik garis lurus ke bawah hingga ke meatus agusticus externus. Lalu kita tentukan lagi, tadi sudah dapat jaraknya dari meatus ke titik sentral lesi adalah 89 mm. Jadi kira-kira lokasinya adalah di sini, dan kita tahu bahwa tadi panjangnya adalah 52 mm. Di slide awal kita sudah tahu panjangnya sekitar 52 mm. Jadi kita buat ini adalah proyeksi dari lesi, sehingga dengan proyeksi lesinya seperti ini kita bisa mentransformasikan nanti di kepala pasien. Di sini dikatakan untuk area-area yang berada di konveksitas lebih disarankan menggunakan insisi linear. Jadi di sini katakan baiknya menggunakan insisi linear, di mana jika dengan lesi seperti ini, insisi linear yang digunakan adalah panjangnya adalah 2 kali dari 2 meter, 2 kali diameter dari lesi tersebut. Ya, ini adalah jika kita menggunakan CT scan. Namun di sini juga dikatakan dengan menggunakan CT scan ada kelemahannya, karena yang tadi kita ukur itu tidak memperhitungkan dari kontur dari konveksitas. Jadi seperti garis lurus saja, 2 dimensi. Padahal sebenarnya konveksitas itu kan tidak rata, kita cembung, ya, melengkung. Jadi itu yang menyebabkan tidak begitu akurat. Tapi setidaknya ini dapat membantu kita untuk jika tidak memiliki neuronavigasi. Ya, selanjutnya itu dengan teknik menggunakan CT scan. Kemudian selanjutnya adalah menentukan konveksi kraniotomi dengan menggunakan MRI. Di sini diberikan sebelumnya di sini dikatakan bahwa jika menggunakan MRI paling tidak data-data yang harus kita miliki untuk menentukan convexity craniotomy planning itu adalah diantaranya adalah ketebalan dari setiap slice potongan dari MRI tersebut berapa, kemudian kita memiliki DICOM-nya, dan paling tidak kita menggunakan 2 dari plan bidangnya, yaitu bidang koronal dan bidang aksial. Di sini untuk mempelajari bagaimana cara menentukan dari lokasi lesi tersebut menggunakan MRI, diberikan kasus berupa tumor di konveksitas sebelah kanan, di parietas sebelah kanan, dengan ukuran panjang dan lebar 23 mm dan 24 mm. Di sini untuk menentukan lokasi dari craniotomy planning tersebut, yang pertama adalah hal yang dilakukan adalah untuk menentukan dari tilt atau sudut dari coronal plane-nya. Jadi kita harus tahu, karena nanti yang kita gunakan adalah landmark yang bisa kita gunakan itu secara dari bidang koronal. Jadi pertama itu adalah menentukan ini seperti apa, bidang koronal ini sudutnya seperti apa. Cara menentukannya adalah pertama, ketiga potongan aksial koronal dan sagital ini diletakkan di brekma. Yang sagital juga diletakkan di mid sagital, sehingga ini dengan potongan yang gambar B ini kita sudah mengetahui kira-kira sudutnya coronal plane itu seperti ini. Nah, ini adalah acuan kita utamanya. Tapi kita dengan garis seperti ini, di bidang seperti ini, kita belum bisa mentransformasikan ke pasien, sehingga kita butuh
mentransformasikan yang bisa kita proyeksikan di luar landmarks-nya, yaitu digeser ke meatus acousticus externus atau di posterior rim dari meatus acousticus externus, digeser pada bidang sagitalnya. Jadi ini tetap aksial dan koronal tetap, kemudian kita geser, kemudian kita lihat berapa selisih dari jarak tadi, dari jarak yang di sini di tengah. Kemudian jika kita geser ke titik yang sejajar dengan meatus acousticus externus atau posterior rim dari eksternal auditory canal. Di sini dikatakan bahwa jarak dari brekma ini, bidang koronal yang bidang brekmanya ini adalah 2 mm anterior dari meatus acousticus externus. Nanti kita lihat di di belakang bentuknya seperti apa. Nah, ini kemudian setelah kita menentukan bidang dari horizontal plane-nya itu, yaitu brekma plane-nya tadi yang sebagai patokan utama, kemudian kita geser sesuai dari bidang sagital tersebut adalah ke potongan yang memiliki lesi dengan titik pusat dari lesi tersebut. Nah, di sini dikatakan didapatkan jaraknya dari brekma atau tadi yang dari brekma line itu adalah 2,5 mm, 25 mm atau 2,5 cm. Ya mungkin agak ngerawang karena kita lihat di sini. Jadi setelah kita dapatkan tadi karena patokan awal dari brekma, inilah yang brekma plane ini patokan kita. Tadi ini dikatakan brekma plane ini adalah garis yang menghubungkan antara brekma dengan 2 cm dari meatus acousticus externus. Ini adalah patokan utama kita. Kita bisa mengidentifikasi garis ini dengan cari brekmanya dengan cara 13 cm ke belakang dari nasion. Kemudian tarik dari brekma ke 2 cm di anterior dari meatus acousticus externus. Nah, ini adalah titik awal kita. Kemudian kita tadi sudah mengidentifikasi potongan tertebal dari lesi di slide sebelumnya yang ini. Ini adalah lokasinya di belakang 2,5 cm dari horizontal brekma plane-nya tadi di garis yang ini, ya. Jadi garis yang ini nomor 4 ini adalah kalau kita lihat di potongan secara koronal ini muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti itu kita dapat menghitung jarak dari midline ke sisi teratas dari lesi. Di sini dikatakan adalah 52 cm. Kemudian dari bawah inferior, di mana di sini menggunakan garis Frankfurt horizontal baseline, di sini didapatkan jaraknya adalah 86 cm. Jadi jika diilustrasikan lesinya seperti ini, dari midline dari linea mediana mid sagittal dari pertengahan itu 52 cm, kemudian dari Frankfurt horizontal plane itu didapatkan jarak 86 mm. Tadi jadi lokasinya di sini titik tertebalnya dari tumor tersebut. Kemudian kita sudah bisa tahu tadi lebarnya berapa dari potongan yang awal, sehingga kita bisa menentukan lesinya sebesar ini, nanti bukaan duranya seperti apa, insisinya seperti apa. Ya, itu adalah bagaimana kita mentransformasikan menggunakan CT scan atau MRI. Kemudian juga dilanjutkan di sini adalah teknik-tekniknya pada konveksitas kraniotomi. Di sini tadi yang pada prinsipnya kraniotomi itu harus dibuat sekecil mungkin dan senyaman mungkin sesuai dengan kebutuhan dari operator. Karena harus mengurangi dari kerusakan jaringan. Jadi kita kalau ekspos terlalu besar akan banyak jaringan yang terekspos yang tidak berguna. Nah, itu bisa munculkan dehidrasi jaringan karena akibat kena lampu dari mikroskop. Nah, itu bisa merusak dari sel-selnya. Kemudian jadi harus dibuat sekecil mungkin dan senyaman mungkin kebutuhan operator. Jadi ini adalah rangkuman dari tadi penjelasan bahwa kita menerjemahkannya secara dari inside out planning, jadi dalam, dari lesinya, kemudian bukaan duranya seberapa besar, kemudian yang hijau ini adalah kraniotominya, kemudian yang garis merah putih putus-putus ini adalah insisinya. Jadi inside out planning. Ya. Jadi tadi ini dari buku ini dijelaskan yang tadi setelah kita mengidentifikasi menggunakan MRI, mereka memutuskan menggunakan di sini untuk daerah konveksitas memang menyarankan dengan insisi yang linear. Dengan insisi linear di sini mereka menyarankan bahwa tegak lurus terhadap
sagittal sinus. Jadi dia lokasinya dari tegak lurus dengan sagittal sinus yang disarankan. Kemudian keuntungan lain dari insisi linear ini adalah dia itu dengan insisi linear itu dapat perdarahannya tidak begitu banyak. Kemudian juga nanti dari segi penutupan itu akan lebih rapi dan juga waktunya juga menutup lesi juga tidak lama. Kemudian di sini dijelaskan untuk kapan menggunakan coagulated, yaitu jika memang mengkoagulasi pembuluh darah besar yang ada di daerah subkutis. Jadi yang uzing-uzing itu di sini disarankan jangan menggunakan koagulasi karena bisa merusak folikel dari rambut, nanti bisa menyebabkan kebotakan dan bisa wound healingnya juga akan terganggu. Self-retractor sendiri di sini juga membantu untuk memberi efek kompresi terhadap uzing-uzing yang dari area subkutis. Kemudian dikatakan juga untuk batas terbawah dari insisi itu tidak boleh melebihi dari zigoma. Oh ya, kemudian di sini juga dikatakan jangan lupa untuk pada sebelum memulai insisi itu diberikan juga lokal anestesi menggunakan epinefrin. Nah, ini berhubungan dengan mengurangi nyeri dan juga terutama pada early post operative pain. Kemudian setelah melakukan insisi, di sini katakan insisinya untuk area linear di sini adalah menggunakan das tulang. Kemudian langsung menentukan titik bor, kemudian dilakukan bore hole, dan kemudian dilakukan detachment di titik bore hole itu dengan menggunakan dissektor 90 derajat. Di sini atau kita bisa di sini menggunakan spreader. Pemisah dura. Ya, pemisah dura. Maaf, lupa. Tegang. Ya, setelah kita lanjutkan dengan pemisah dura 90 derajat. Jadi jarang menggunakan yang 90 derajat ini ya, kita biasa menggunakan yang tidak terlalu 90 derajat. Kemudian selanjutnya setelah melakukan jika kita setelah melakukan bore hole dan kraniotomi, biasanya jika kita menggunakan neuronavigasi ini akan terjadi pergeseran dan ini akan menurunkan akurasi dari neuronavigasi. Kemudian setelah melakukan bore hole dan dilakukan craniotom, nah ini di sini katakan prinsip dari craniotom itu harus menjauhi dari sinus. Kemudian cara memegang dari craniotom sendiri dipegang seperti kita memegang pensil dengan satu tangan, kemudian didorong ke depan dengan kekuatan yang gentle. Kemudian tidak langsung motong, jadi harus beberapa saat itu berhenti, terus dimundurkan kembali, itu untuk mencegah adanya laserasi dura. Kemudian bone flap itu kita angkat dengan bone elevator. Hati-hati pada pasien usia tua karena ketahui bahwa memang pelekatannya pada pasien usia tua lebih melekat sehingga rawan terjadi laserasi dari dura. Kemudian dilakukan dural tenting atau jahit gantung dura. Selanjutnya setelah itu di lapangan area operasi ini di sekitarnya ditutupi oleh, di sini dikatakan sterile pad yang direndam dengan antibiotik, larutan antibiotik. Jadi untuk mempersempit, untuk fokus supaya tidak ada, selain itu juga untuk agar tidak ada darah-darah yang mengalir masuk ke daerah operasi, kita memerlukan tambahan pad ini dengan menggunakan sterile pad plus antibiotik di sini dikatakan. Kemudian di sini setelah kita melakukan bukaan tulang craniotom, kita tentukan, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan navigasi atau ultrasound. Di sini navigasi seperti kita ketahui bisa membantu orientasi spasial untuk lokasi bisa 3 dimensi. Kemudian dengan ultrasound ini kelebihannya adalah kita dapat mengetahui secara real time, namun sangat operator dependent seperti diketahui. Kemudian di sini untuk cara bagaimana membuka dura, yaitu dengan dural hook. Di sini duralnya diangkat dulu dengan menggunakan dural hook, kemudian menggunakan
Di sini kesannya MES 15 ya. Kita sering menggunakan yang 11 speed MES. Kemudian setelah dibuka, kemudian dilanjutkan menggunakan gunting atau bisa dilanjutkan dengan menggunakan escape pisaunya tadi itu. Kemudian di sini tadi untuk lesi yang kita telah gambarkan menggunakan MRI, mereka membuka secara X shape. Kemudian flap dari duranya ini kita untuk membukanya kita bantu dengan mengangkat dengan gantung dura. Kita duranya supaya tetap terbuka, tidak mengganggu selama operasi. Kemudian yang penting juga jika ada pembuluh darah pada dura, kalau sebisa mungkin kita mengkoagulasinya dari luar, jangan yang dura ada 2 lapisan, ada lamina eksterna dan interna, jadi sebisa mungkin kita mengkoagulasi yang eksternanya, yang internanya jangan dikoagulasi agar tidak shrinkage. Seperti itu. Kemudian di sini seperti ini teknik penutupan lapangan operasinya. Jadi karena sini ada rambut, ya sangat minimal dalam mencukur rambut. Jadi agar paddingnya tidak terlepas, tetap di situ. Jadi mereka menggunakan kasa steril, kemudian dibantu fiksasi dengan jahitan pada penutupnya tersebut. Ya, oke. Ini adalah slide terakhir dari presentasi ini. Jadi diberikan checklist dalam supratentorial konveksitas kraniotomi di sini. Jadi dalam menentukan konveksitas kraniotomi itu yang terpenting itu adalah 2 hal. Kalau kita punya neuronavigasi ya seyogianya kita pakai neuronavigasi. Namun kita juga bisa menggunakan external landmarks. Yang di sini dijelaskan tadi menggunakan meatus acousticus externus atau juga bisa menggunakan bantuan juga dengan Bregma. Kemudian konsep yang digunakan adalah inside out approach. Jadi kita dari dalam keluar sehingga kita bisa menentukan seberapa besar trajektori, koridor, durotominya, kraniotomi dan skin incisinya. Kemudian untuk jangan lupa untuk juga memberikan lokal anestesi dengan epinefrin. Ini membantu untuk mengontrol perdarahan dan mengurangi postoperative pain. Kemudian hindari mengkoagulasi sukutis yang bukan dari pembuluh darah yang besar, tapi kalau pembuluh darah besar itu bisa kita koagulasi dengan menggunakan bipolar. Kemudian di sini yang terpenting lagi adalah teknik dari kraniotom ini harus menjauh dari sinus arahnya, jangan kita mendekati sinus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sini adalah untuk menentukan apakah lesinya itu benar atau tepat, itu di sini disarankan untuk lebih menggunakan ultrasound. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian, Dok. Oke, terima kasih Dr. Fajar. Ini agak berbeda dari apa kebiasaan kita sehari-hari membuat flap-nya. Ya, jadi tapi kalau kalian sering ikut saya, beberapa kali kita sudah mempraktekkan sisi linear. Jika saya tadi ada Dr. Doni juga, ya pengaruh dari Prof. Charles Theo. Jadi konsep beliau sama persis seperti ini. Jadi konsep keyhole yang ditampilkan Fajar tadi itu penting sekali diperhatikan bahwa coba ditampilkan prinsip keyhole-nya tadi. Ya, nah itu gambarnya. Semakin dia dekat di permukaan, justru kita buka tulangnya lebih lebar untuk bisa mengakses dibandingkan kalau lesinya di dalam. Dan kalau prinsip keyhole sebenarnya kita melihat karena kita view-nya sempit, itu kita harus bisa memperkirakan aksis terpanjang tumor itu di mana. Misalnya bentuknya melonjong begini, kalau kita ambil dari sini, tentu kita akan merusak banyak. Jadi kalau aksis terpanjangnya itu adalah arah masuk trajektori kita, targetnya sebenarnya begitu. Memilihnya lewat mana itu salah satu pengaruhnya. Oke, sebelum dikomen lebih jauh mungkin ada pertanyaan dari panelis, silakan. Selamat datang Dr. Joni, Dr. Wimba, Dr. Anom, Dr. Zaini ada ya? Ada. Oke, monggo, silakan yang bertanya. Tommy atau Asadullah, Resi. Izin bertanya, Dok. Silakan. Untuk pemilihan dari insisinya itu kan linear ya, Jar ya.
Terus di situ dikatakan kalau pemilihan sisinya itu perpendikular dari sagittal sinus dan cranial base. Itu alasannya kenapa ya dia insisi linearnya itu perpendikular dari sagittal sinus, bukan yang horizontal. Kenapa vertikal? Ya, kenapa? Ya, sebenarnya untuk di buku ini sendiri tidak menjelaskan detail alasan mengapa arahnya disarankan perpendikular terhadap sagittal sinus atau skull base. Tapi kalau kita ketahui ada hubungannya pastinya dengan hubungan dengan vaskularisasi, kemudian juga ada hubungan dengan garis Lengers. Nah, itu untuk hubungan healingnya juga itu sepertinya memang lebih baik secara perpendikular dari sagittal sinus tadi. Udah puas atau belum? Gimana Resi? Sepuas. Ya dok, puas dok. Jadi coba kamu nanti habis ini sambil pertanyaan selanjutnya Resi coba cari vaskularisasi kulit kepala. Jawabannya ada di situ. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya sambil Resi nanti share tentang vaskularisasi kulit kepala. Dari yang lain silakan. Sini pertanyaannya dok. Ingin menanyakan tentang skenogram tadi yang dengan menggunakan CT scan yang diberikan contoh di presentasi ini. Saya ingin menanyakan untuk ukuran-ukuran yang tadi dibahas itu, ini sepertinya mereka memakai dikom dari CT scan-nya atau memang hanya cuma diukur pakai penggaris seperti yang kita lakukan. Satu itu, terus kedua untuk kraniotomi yang konveksitas, biasanya kan kebanyakan kita untuk teknik seperti ini biasanya kita lakukan skenogram seperti ini bisa kita lakukan pada kasus trauma, dan memang kalau untuk insisi linear biasanya hanya yang pernah saya jarang melihat, namun yang pernah beberapa saya lihat itu biasanya untuk lesi-lesi yang kecil. Kalau untuk lesi yang agak besar, apakah ada tuturan lain di buku ini? Maksudnya apakah dengan insisi linear tetap bisa dengan insisi linear atau memang ada batasnya untuk insisi linear itu memang dikhususkan untuk patologi-patologi yang tidak terlalu besar? Izin dok, menambahkan juga pertanyaannya Asadullah dok, mungkin sekalian dok, karena setema dengan insisi linear itu dok. Kalau misalnya nanti insisi linear, misalnya lesinya besar, benar kata Asadullah, dan kita membutuhkan graf dura gitu, gimana kira-kira? Oke. Silakan, Dr. Fajar. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, di sini memang seperti dikatakan di awal tadi bahwa memang teknik skenogramnya di sini berbeda dengan yang kita sering lakukan di sehari-hari di sini. Di sini menggunakan dikom dari CT scan tampaknya. Dia mengukur jaraknya dengan menggunakan dikom. Ya, seperti yang terilustrasikan di gambar ini. Jadi, kalau kita kan langsung kita menggunakan print, yaitu print-printan dari CT scan, seringnya untuk kasus-kasus yang di IET. Jadi memang berbeda dan agak memang jadi butuh ini butuh fokus sendiri untuk memahami teknik ini sebenarnya, soalnya berbeda sekali dengan yang kita gunakan biasanya. Jadi memang mereka menggunakan dikom dari CT scan secara viewer. Kemudian untuk yang kedua itu adalah untuk berapa luas dari teknik berapa luas dari yang boleh dilakukan linear. Di sini tidak dijelaskan berapa luasnya, namun mereka menjelaskan untuk teknik insisi linear itu digunakan atau 2 kali dari lebar dari kraniotominya itu. Jadi
dikira kalau misalnya menurut saya, jadi kalau memang tidak apa namanya, masih bisa masuk dalam tersebut, di mana panjang sisinya adalah 2 kali dari lebar dari kraniotomia itu, ya itu bisa menggunakan linear seperti itu. Kemudian tapi sayangnya di sini memang tidak dijelaskan untuk lesi-lesi dengan detail, secara detail berapa lesi ukuran berapa sentimeter. Kemudian untuk dural graph juga di sini juga sebenarnya tidak dibahas. Tapi menurut pendapat saya untuk dural graph sendiri bisa kita gunakan jika memang linear. Memang di sini dijelaskan juga sisinya tandas tulang. Jadi kesulitannya kita mendapatkan dari perios grafnya. Jika kita menggunakan graph, bisa sebenarnya mungkin dengan menggunakan perios ya. Jadi kita pisahkan secara diseksi menggunakan Matzembung, itu juga masih bisa kita gunakan, tapi merowong sih mungkin ya. Jadi karena di kanan kiri jadi merowong, atau cara lain menggunakan yang apa namanya di luar itu, seperti menggunakan fascia lata seperti itu, atau dura yang sintetis yang sekarang banyak sudah dijual di pasaran. Tapi memang tidak dijelaskan di sini tekniknya untuk jika membutuhkan graf dura dari mana, dan juga seperti itu. Tapi mungkin bisa seperti itu. Mungkin arahan dari koreksi dari Dr. Radian dan senior lainnya, Dok. Jadi kalau dilihat di halaman 76, linear paling bawah itu sudah disebutin di bukunya. Untuk larger craniotomy or those invisible skin anterior to the hairline require a curve or question mark shape skin flap. Jadi memang ini dipakai buat yang kecil. Kalau yang gede kita tetap pakai flap. Kemudian betul tadi ini mengukurnya menggunakan ICOM karena ukurannya langsung keluar. Kalau kita pakai CT scan biasa, gimana caranya? Masih bisa nggak? Tipsnya gimana? Kita lebih sakti, tuh, kalian lebih kayak MacGyver kan? Iya, Dok. Ya hampir sama sih, Dok. Kita tetap menggunakan landmarknya itu, Dok. Kita tapi menggunakan print yang sudah terprint, Dok. Menggunakan yang sudah terprint. Tipsnya gimana tipsnya? Tipsnya sih sama, ini Dok, hampir sama dengan di sini. Intinya menentukan batas terdepan, batas terbelakang, kemudian batas superior dan batas inferior, Dok. Intinya kita mencari itu dari skenogram yang kita. Coba tampilkan gambar yang ada epiduralnya lengkap, yang slide sebelumnya mungkin ya. Ini, Dok, ya. Ini, Dok. Nah, ini cuma ini doang ya, skalpesnya nggak ada ya? Iya, Dok, nggak ada. Ini aja yang ditampilkan. Kalau seperti ini gimana tekniknya? Kalian mengukurnya. Apa yang harus dipastikan dulu sebelum menganalisa gambar ini? Jarak antar slice mungkin, Dokter. Jarak antar slice 1, betul. Karena ada yang jaraknya 1 cm, ada yang 5 mili, ada yang 7 mili. Jarak antar slice itu beda-beda. Yang lain? Satu lagi, apa lagi? Plan-nya, Dok. Meatal orbital line atau apa gitu, Dok. Jadi meatal orbital line atau bukan. Kadang ada yang terlalu naik, ada yang enggak. Dua itu yang jadi patokan. Oke, cara tahunya gimana dong? Itu potongannya berapa mili slice-nya? Biasanya ada di keterangan di sampingnya, Dok. Di keterangan di kanan kirinya itu biasanya ada dia di berapa sentimeter, ke bawahnya ini berapa milimeter. Kita bisa mengurangkan dari yang paling atas ke paling bawah seperti itu. Oke. Jadi tipsnya dua. Kalau ini ada potongan sampai skalpesnya, coba slide selanjutnya. Nggak ada ya slide selanjutnya? Selanjutnya ini, Dok. Oh, nggak ada lagi slide lagi? Nggak ada lagi. Lagi. Ini sudah, Dok, terakhir yang CT scan ini. Oke, balik ke yang pertama tadi. Saya kasih sedikit tipsnya. Mungkin nanti mau masukan dari senior yang lain. Ingat potongan ini,
kalau dia dipotong lebih ke bawah, kalian akan ketemu lubang telinga. Oke? Akan ketemu lubang telinga kan di bawah sendiri. Lubang telinga itu tandai, tarik ke atas dia letaknya nggak berubah. Oke, tarik ke atas terus. Nah, tentukan lesinya terhadap lesi ini lubang telinganya di mana. Sebenarnya mirip teknik tadi. Saya selalu pakai lubang telinga meatus sebagai acuan. Nah, kayak seperti ini. Nah, lubang telinga kalau ditarik ke atas itu akan sama sampai di atas. Nah, lesinya itu, jadi kalau tandai di bawah sendiri kan, lubang telinga di sini. Nanti di atasnya jaraknya pasti nggak berubah itu. Dan kira-kira di atasnya di mana. Nanti dari situ baru diukur ke depan dan ke belakangnya. Dari lubang telinga itu. Di kepala pasien proyeksikan OM line-nya, kemudian tarik ke atas. Karena ini pasti, kan naiknya pasti tegak lurus kan? Ya, tegak. Buat garis tegak lurus di lubang telinga ke atas, terus buat garis-garis. Terus ukur depan belakangnya. Itu teknik saya biasanya. Oke? Maka harus pastikan dia OM line. OM line bukan, buat garis OM line-nya. Buat lubang telinganya, buat garis ke atas. Lihat dia, dari lubang telinga itu berapa senti ke depan dan ke belakangnya, itu letaknya. Berapa senti dari lubang telinga itu masih kelihatan. Itu batas atasnya sama batas bawah. Gambar dulu lesinya. Habis gambar lesinya, gambar rencana kraniotominya, baru gambar insisinya. Insisinya menyesuaikan. Kalau insisinya kecil, mungkin bisa linear, tapi kalau lesinya besar, buat flap aja, nggak usah ragu. Kalau ragu buat flap, karena kalau insisi linear ekstensinya agak susah. Oke, ya kayak begini, yang gambar kanan itu naik ke atas, tapi dari tegak lurus dari OM line-nya saya naik ke atas sesuai dengan potongannya tadi. Terus tinggal ukur berapa senti di depan, berapa senti di belakang. Ya, tips kecilnya begitu. Susah kalau ukur brekma segala macam. Kita hanya butuh irisan sampai skalpisnya, kelihatan lubang meatusnya. Tarik garis ke atas, tegak lurus sama ketemu. Oke, mungkin senior yang lain ada masukan? Terus terang ahlinya begini terjun, diajari ngukur-ngukur gini mau terjun. Izin dokter. Silakan. Oh, Pak P, silakan. Ikut nambahi dok. Yang disampaikan dokter Boyke tadi betul, itu juga saya gunakan. Jadi batas belakang itu saya pakai meatus acousticus externus. Ini saya punya tambahan dok. Dan batas depan itu saya pakai sphenoid ridge. Ya bisa. Lihat dari gambar aksial. Ya. Lalu batas atas dok, itu saya pakai gambar lingkaran dari scan. Jadi kalau kita perhatikan, scan itu kan slice-nya dari bawah sampai ke arah vertex. Nah, kita perhatikan sampai lingkaran kranial. Terus gambar sebelumnya yang ada scan-nya sampai atas tadi. Ya. Yang aksial coba tolong ditampilkan. Aksial. Nah ini, oke. Nah ini. Yang atas ini kita lihat 4 yang atas ini. Kita perhatikan sampai lingkaran putih kranialnya itu mulai mengecil. Batas pada saat tulang tengkorak kita itu melengkung. Gitu dok. Yep. Nah, jadi pada saat tulang itu mulai mengecil diameternya, berarti dia sudah mulai masuk dalam lengkungan kranial yang ke arah vertex. Nah, biasanya itu saya gunakan itu. Yep. Jadi kita perhatikan sampai batas di mana lingkaran kranial ini mulai mengecil. Nah, tinggal diraba aja di kepala kita kan pada saat kita naik ke arah vertex itu mulai melengkung. Nah, itu batas superior. Jadi batas depannya saya pakai sphenoid ridge, batas belakangnya saya pakai meatus yang seperti Dr. Boyke tadi sampaikan, diproyeksikan. Kemudian batas superiornya saya pakai lingkaran ini. Jadi gambar ini kurang lebih nomor 4 gambar atas lingkaran. Ini kan lingkaran 8 ini. Yeah. Yang atas itu saya beri nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang nomor 4 yang nomor paling kanan atas itu adalah itu sudah menurut saya sudah mulai
mulai masuk di lengkungan ke arah vertex. Yang ada merah-merahnya itu, Mas. Betul. G. Nah, itu Ya. tambahan, Dok. Bukan, Dok. Ya, terima kasih. Ini praktek dari teman-teman di lapangan, penting sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan, senior lain mau bagi ilmunya nih. Silakan. Padahal Dr. Ferry itu punya navigasi loh di Solo itu. Tapi masih pakai ilmu raba-raba. Dr. Jani mungkin ada tambahan, Dok. Iya. Mau nambah lagi? Halo. Silakan. Jadi teknik apapun itu yang penting kan accessibility, aksesnya itu mudah. Kemudian safety-nya yang di sini adalah safety dari flapnya, jangan sampai necrosis. Ya, kemudian extendability. Jadi kalau misalkan kita melakukan linear incision, kemudian problem yang sering kita dapati itu retraksi dari kulitnya itu tight gitu ya, sehingga terjadi nekrosis di ujung-ujungnya. Kira-kira Dr. Fajar gimana mengatasi hal seperti itu ya, supaya tidak timbul retraksi sehingga yang menyebabkan di ujung-ujungnya itu sobek gitu lah akhirnya, ya kan? Ya. Atau tegang. Ya, apa kira-kira? Untuk dasarnya di sini dikatakan kalau untuk panjangnya itu harus 2 kali dari rencana kraniotomi atau akses dalam yang kita perlukan. Jadi harapannya dengan panjangnya 2 kali dari lebarnya kraniotomi tersebut mengurangi dari retraksi tersebut. Atau juga bisa di undermining, Dok, di daerah ujung-ujungnya, Dok. Nih, jadi kalau kita perkiraan diameter terbesarnya cukup besar, sebetulnya masih bisa kita siasati ya. Jadi tidak betul-betul 100% linear, tapi sedikit S-type gitu. Jadi linear itu S-type, seperti yang sering kita kerjakan kalau subdural itu flapnya menjadi lebih longgar. Dan S-type itu ternyata kesembuhannya itu lebih bagus daripada linear. Nanti tidak nampak, ya, karena tensionnya kurang. Jadi ya teknik-teknik itu yang penting adalah outcome-nya harus kita evaluasi. Memang pernah kita lakukan linear itu sampai panjang begitu karena besar ya. Panjang melingkar dari kanan ke kiri gitu ya. Kayak flap gitu. Jadi kayak kulitnya dibelah kepalanya kayak dibelah gitu. Ya, kalau masanya besar. Tapi sebetulnya itu kita siasati saja dengan S-type. Itu sudah lumayan. Jadi ilmu-ilmu yang seperti praktis begini, ini penting. Ini penting. Dan jangan lupa, tadi katanya tandas tulang ya. Tapi sebetulnya yang bagus itu adalah ya tetap lapis demi lapis. Selapis-selapis begitu itu lebih bagus. Karena nanti penyembuhannya jadi lebih baik. Penyembuhannya jadi lebih baik. Kalau S-type masih bisa lah lapis. Periosnya masih bisa diselamatkan karena kita lebih lebar. Ya. Saya mau tanya. Ya, silakan Dok. Mau tanya, burnya di UGD sudah datang belum? Izin, Dok. Kemarin kita sempat menghubungi Bu Ina, Dok, sebagai kepala UGD. Dari beliau memang ada wacana untuk didatangkan bor dari Yanmed, Dok. Namun sampai saat ini masih belum datang, Dok. Masih di perjalanan, kata beliau, Dok. Kemungkinan perjalanan minggu dari ini, mana? Dok. Perjalanan dari mana? Dari Bu Ina katanya di perjalanan. Perjalanan berliku, Dok. Ya, boleh gak janji ini kok tidak tepat. Coba nanti chipnya UGD suruh ngecek ya. Sudah datang belum malam ini? Kalau malam ini belum, tak telepon orangnya. Ya. Siapa UGD sekarang? Putu kemarin tak titipi itu, Putu. Putu Ananta. Iya. Pau ya? Pau. Coba malam dicek, dipastikan ya. Kalau ada situ nanti susah juga kita. Iya, bisa dicoba ini nanti. Kalau ada situ epidural kan,
suitable untuk linear incisi ini. Ini juga dibuat S-type, ujung-ujungnya itu lebih lebar. Ya. S-type itu juga ada satu keunggulan lain, biasanya lukanya itu lebih lebih tidak kelihatan. Karena jaringan rambutnya agak naik turun kan, dia ketutupannya lebih bagus. Nggak kelihatan nanti. Untuk perempuan cocok. Ya. Dan tensionnya memang berkurang karena permukaan isinya lebih luas dibandingkan linear, tidak terlalu tension. Kita sama Dr. Ardian itu Asadul siap besok katanya presentasi. Oh ya, iya besok ujiannya. Ya. Oke, besok. Ya, besok partai bergengsi Asadullah ya. MMA. Sebelum acara ini mungkin Dok. Sebelum acara. Jangan sebelum, sebentar nanti. Iya, UFC Asadullah besok ya. Besok ya. Iya Dok. Khusus untuk Asad aja besok. Yang lain supaya belajar meningioma. Penanya luar boleh, Ferry itu kalau tanya biasanya sangat konstruktif pertanyaannya. Iya, kita mau bicara tentang meningioma. Ya. Ya, jadi supaya kita sama-sama baca meningioma dulu. Dr. Ferry untuk bisa di-share ya, Sat ya. Baik. Ini ada pengujinya ke S3 itu, ada penguji luar sekarang, luar biasa. Dokter Doni mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, bukan apa, mau nanya dulu Dok. Oh iya, monggo, silakan. Assalamualaikum, Dr. Joni, selamat malam Dok. Monggo, malam. Ya, untuk yang presentan, apa di sini dijelaskan ya, untuk kraniotomi yang paling kecil yang direkomendasikan untuk kasus-kasus minimal invasif itu berapa diameternya? Oh, tidak. Seberapa kecil kraniotomi yang diperbolehkan? Apa ada itu? Iya. Untuk di bab ini setelah saya susun Dok, memang tidak mencantumkan Dok untuk kriteria lesi yang jaraknya itu, lebarnya itu berapa sentimeter, minimal berapa dan maksimal berapa Dok. Tidak menyebutkan detail seperti itu Dok. Sayangnya memang seperti itu. Namun memang tadi yang ditekankan memang mereka hanya untuk lesi-lesi konveksitas disarankan dengan sisi linear, tapi mereka tidak menyebutkan berapa besar lesi yang direkomendasikan. Kalau dilihat dari kasus yang mereka contohkan Dok, tampaknya kecil-kecil Dok. Tidak masa yang besar. Paling kecil berapa itu? Paling kecil. Nah. Yang kecil tadi itu yang dari tumor yang MRI. Dari MRI tadi dengan diameter hanya 2,3 cm Dok. Jadi kalau di permukaan begini kita harus buka lebar sesuai dengan lesinya. Tapi kalau lesinya deep, berapa yang kita perlukan itu kalau katanya Charles Theo, mungkin Doni bisa mengkoreksi. Itu tergantung keperluan bipolar sama suction kita bisa manuver. Kan kita punya bipolar sama suction kan. Yang penting dia bisa bermanuver dengan baik, dengan lincah, itu sudah cukup. Kalau lesinya dalam, sama tergantung aksis tumornya. Mungkin itu tambahannya dari wasiatnya Master Charles Theo. Dr. Wimba ada tambahan mungkin? Mungkin mau nambahkan sedikit Dok tentang minimal invasif Dok. Ini judulnya saya kurang nggak ikuti dari awal Mohon maaf nggak ikuti. Tapi untuk adik-adik aja ya. Saya dengan Dr. Boyke ini sempat bertemu dengan ahlinya untuk minimal invasif. Memang minimal invasif itu suatu yang secara sudut pandang pasien sangat menguntungkan untuk pasien. Jadi pasien tidak merasa terganggu dengan kosmetik, lukanya juga mudah sembuh ya, tidak begitu nyeri dibandingkan luka yang luas ya. Tapi dari sudut pandang dokter itu memang ternyata sangat menyulitkan kalau kita tanpa persiapan yang matang ya, apalagi tanpa neonavigasi. Saya sudah mencoba dengan berbagai teknik untuk minimal invasif tanpa neonavigasi karena kebetulan belum punya, ini belum ada rezeki. Jelas sudah diminta kan Dok? Tapi
Ya intinya gini, kesalahan yang kecil saja, contohnya untuk menempatkan posisi tumornya itu lebih sulit diterima pada minimal invasif dibandingkan dengan standar insisi ya. Jadi memang kalau memang kita tidak betul-betul yakin punya pengalaman, sebaiknya teknik ini betul-betul hati-hati untuk dipraktekkan menurut saya, karena maunya lebih cepat ternyata lebih lama. Jadi insisinya coba digundul cuma kurang lebih 3 cm gitu ya. Ternyata di insisi 3 cm kurang besar karena posisi tumor berubah. Itu nggak mungkin dengan mudah langsung dirubah, mesti dibuka drapingnya, digundul lagi, perlebar. Ini yang kata Dr. Joni tadi, tidak extendable kalau insisi linear dengan tidak digundul ya. Jadi kan contohnya itu rambutnya masih full. Ini persis kayak di Sydney itu memang karena punya alat yang lengkap, cukup menggundulnya cuma 1 cm saja, pas di tempatnya insisi, ya betul seperti ini. Jadi sama sekali tidak menyisakan tempat untuk melakukan kesalahan, tapi memang dengan alat bantu yang baik. Mungkin kalau dari saya tambahnya sekilas seperti itu, Dok. Bisa ditampilkan gambar burhulnya. Ya, Bapak Dr. Ferry. Silakan. Ya, menurut saya memang mustahil kita melakukan minimal insisi atau linear insisi itu tanpa bantuan navigasi. Tapi saya berpesan kepada adik-adik, mumpung di UNER di Surabaya itu ada navigasi, perbanyaklah menggunakan navigasi tersebut. Tapi tetap harus mengetahui atau belajar tentang teknik-teknik insisi maupun anatomi yang barusan kita diskusikan. Karena dengan cara kita menggunakan navigasi, kemudian kita tahu teknik-teknik itu, lama-kelamaan kita akan terbiasa dan menjadi semakin mengerti tentang anatomi, pada akhirnya kita tidak akan butuh lagi navigasi. Begitu, Dok. Oke. Bisa tentu lihat burhulnya. Saya mau kasih sedikit catatan. Yang ada insisi retraksi sama burhulnya tadi. Ajar. Slide sebelumnya. Oke, coba perhatikan di sini. Burhul itu letaknya tersembunyi, gambar yang kanan, di dalam kraniotominya. Burnya, kraniotominya itu di luarnya. Jadi benar-benar efisien. Sering saya lihat itu lubangnya ini di luarnya. Jadi burnya itu tersisa di dalamnya. Jadi ini meletakkan yang benar seperti ini. Yang garis biru ini ada garis kraniotominya. Jadi benar-benar luka ini di retraksinya ini sesuai dengan lubang burhulnya. Ya, jadi tidak jarang kita harus melepas retraktornya ini pada saat melakukan kraniotomi pakai retraktor tangan supaya tercapai lubang yang kita harapkan sesuai dengan luka insisinya ini. Oke, terus gambar selanjutnya coba lihat. Ada, lihat, snack. Ya ini lihat ya, motongnya ini tidak gampang kalau tangan kraniotomnya ini kepentok sama retraktornya ini. Jadi ini dulu tugasnya si Doni ini, suruh narik-narik, ya tarik sana, tarik. Nah ini karena waktu ngebor ini tidak dipasang retraktor begini, biasanya dilepas terus disuruh narik manual. Mungkin itu aja tipsnya. Jadi pada saat kita membuat burhul di dalamnya, lihat burnya kanan, burnya tidak ada di dalam kan, burnya ada di dalam tulang yang diangkat itu, tidak di luarnya. Begitu juga kalau kita membuat flap yang besar, jangan burnya itu di luarnya gini masih kelihatan, kita ngebur di internalnya, burnya itu yang di luarnya supaya efisien. Mungkin itu aja tambahan saya. Waktunya sudah mau habis. Closing mungkin dari Dr. Joko. Monggo, Dok. Boleh tanya Dr. Radian? Satu aja, Dok. Monggo. Dokter, tentang STA, Dok. Superficial temporal artery. Oh ya. Menurut pendapat Dr. Radian, perlu dipotong atau dipreservasi, Dok? Dan apa efeknya, Dok? Kalau bisa di-preserve lebih bagus, tapi kalau terpaksa dipotong selama ini juga tidak ada efeknya. Oke. Tapi saya berusaha mempreserve sih, karena pada saat insisi itu kita bisa lihat, kalau mau kena kita geser, kita undermine sedikit, itu bisa geser. Tapi kalau terpaksa dipotong pun
kita sejak zaman sekolah dulu kan rajin memotong itu juga nggak apa-apa. Iya, Pokok saya masih flapnya jangan kecil ya. Jadi kalau di kita dulu diajari pedikelnya itu harus lebih besar daripada panjang sininya. Jadi kalau begitu, pedikelnya harus lebarnya itu jangan lebih kecil daripada lari ke sininya. Itu kalau kita mengandalkan dari kulitnya. Tapi kalau kita boleh kecil, kalau jelas ada aliran flap pembuluh darah besar yang ke belakang. Tapi kalau kita tidak yakin, itu harus lebih lebar pedikelnya dibanding arah ke belakangnya. Mungkin itu aja. Saya sering, kalau saat ini saya selalu preservasi dari STA. Hanya yang menjadi tanda tanya saya sampai sekarang belum terjawab itu apa tuh sebenarnya efek dari STA itu, potong atau tidak dipotong sepertinya sama ya. Ya namanya di preserve itu mungkin nanti flapnya bisa, pedikelnya tidak terlalu besar Mas, kalau sampai bisa preserve. Bisa lebih manuvernya lebih bagus, karena dia kan benar-benar sudah dapat besar. Ya, kalau gitu, itu aja. Mungkin terakhir Dr. Joko, monggo Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Adian. Terima kasih. Gimana Dok? Ya, saya mau sharing sedikit. Jelas ya suara saya? Halo? Jelas ya, monggo. Oke. Siap. Saya mau sharing sedikit aja, menambahi tadi kan sudah disampaikan Dr. Joni, Dr. Ferry, dan lain-lain. Jadi mengenai judulnya convexity craniotomy, itu kan craniotomy yang dilakukan untuk lesi-lesi yang di daerah konveksitas. Jadi kalau di daerah konveksitas itu kelihatannya ya, it look like a simple procedure. Jadi kelihatannya mudah karena lokasinya di superficial. Tetapi kalau kita tidak hati-hati kadang-kadang menggampangkan gitu ya, terlena, lalai, sehingga tanpa kita sadari dapat membuat kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kalau di tempat-tempat yang ada neuronavigasi untuk menentukan daerah konveksitas itu mungkin lebih mudah. Tapi pengalaman di daerah itu seperti yang disampaikan Dr. Fajar tadi, untuk melakukan craniotomy. Craniotom kalau di daerah-daerah kan sudah banyak. Jadi di daerah-daerah itu tetap skenogram itu sangat penting. Jadi bagaimana cara kita mengukur secara apa yang disampaikan di dalam presentasi ini maupun secara konvensional yang seperti kita lakukan dulu-dulu, yang seperti yang disampaikan Dr. Hadian tadi. Jadi patokannya itu memang di meatus acusticus ya, externus. Kemudian yang ketiga itu untuk lesi-lesi di konveksitas untuk melakukan smaller craniotom itu mesti harus hati-hati, karena kalau kita tidak punya neuronavigasi memang nanti jadi masalah ya. Jadi oleh karena itu perlu ditekankan seperti external landmark tadi. Biasanya kalau pengalaman itu kalau saya sudah melakukan landmark eksternal, biasanya tetap saya tambahkan 1-2 cm depan, belakang, atas ya. Ya, tergantung dari lesinya berdasarkan skenogram. Ya, kemudian mengenai linear incision, pepatah seperti big surgeon, big incision itu kan tidak berlaku ya untuk bedah saraf ya. Jadi tetap prinsip-prinsip insisi atau craniotomi sesuai lokasi lesi itu harus dilakukan dengan tepat. Jadi mengenai linear incision, memang untuk lesi-lesi walaupun itu lesinya di daerah konveksitas, ya kalau lesinya kecil sih tidak masalah ya. Menurut saya baik ya itu untuk linear incision. Tetapi kadang-kadang untuk menentukan lesi itu kita kadang-kadang walaupun lokasinya sudah kita ukur, kadang-kadang kraniotomi kita itu kadang-kadang ada di belakangnya, ada di depannya gitu ya. Kadang tidak tepat. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Joni tadi, kalau misalnya kita harus menyediakan space ya, harus menyediakan space waktu kita draping itu untuk expandable dari
melebarkan dari insisi kita. Kalau insisinya linear, berarti kita kalau misalnya kurang ke atas, berarti kan kita bisa menambahkan insisi di atasnya, tetapi masih ada space. Ya, kalau misalnya kurang lebar sekali, kita bisa dengan melakukan incision, ya, escape incision. Apakah escape incisionnya itu di depan atau di belakang? Jadi memang itu menjadi lebih luas. Dan untuk mendapatkan graf, apakah dari fascia atau dari perios, dengan escape incision memang lebih mudah dibandingkan dengan linear incision. Oke. Saya kira itu saja, Dr. Hadian. Saya kira tidak ada yang Terima kasih. Terima kasih. Satu tips mungkin saya memang sering lapis demi lapis, perios dipisah. Tapi tipsnya pada saat kita menjahit, sering saya gabung jadi satu. Perios dan subkutan itu saya ambil satu layer. Jadi waktu nutup seolah-olah dijahit layer. Itu nanti membantu ketat kalau kita isi linear. Kalau di Charles T itu langsung memang ada tulang bukanya dan jahitannya langsung layer. Periosnya diikutkan supaya ketemu, dia supaya nutup. Mungkin itu teknik di nutupnya aja. Dan karena insisinya kecil, jarang pakai drain. Itu keuntungan keduanya. Mungkin itu, terima kasih, sudah 1 jam. Terima kasih atas peran serta senior-senior sekalian, divisi onkologi, para spesialis onko yang bersedia refresh ilmu lagi dan memberi bimbingan kepada adik-adik sekalian. Besok ada partai ujian, Dr. Asadullah yang berkenan memberikan asupan. Kami sangat senang ada pemuji-pemuji yang bisa menambah wawasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.